Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan ihsan. Selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bukhari Muslim dan juga kepada Bapak Sigit Wahyu Jatmiko. Wah, sekali muncul langsung ini nih, langsung action gitu ya, luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk Pak Herdi ya, alhamdulillah kalau lulus ya luluslah lebih dari yang ini gitu. Mas saya lihat IPK-nya aja 4 sebelum, aduh ini kayaknya ini banget sih, IPK-nya 4 nih. Kayaknya tesisnya agak diturunin dikit nih, kayaknya dijawab sampai 4 gitu kayaknya. Udah ngeliat nilai belum? Nilainya udah lihat belum? Pernah ya dikasih ya? Berapa itu intinya? 4 ya? Udah mantep banget nih. Oke, jadi ya nggak usah khawatir, cuman ya jangan, ini kayaknya mungkin nanti kita lihat saja tesisnya, mudah-mudahan situ ngasih nilainya bagus gitu ya. Nah, udah ada sih yang nanti dan nunggu dari Pak siapa? Nunggu dari Pak Yaya. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan dengarkan presentasi dari Bapak Sigit Wahyu Jatmiko dengan judul Analisis Bisnis Pengolahan Sampah Menjadi Bahan Bakar FDF Berbasis Wakaf Produktif di Kota Bogor. Ini sudah cukup bagus, cuman biasanya kadang-kadang sebagian kelemahannya memang di penulisan, karena seorang praktisi ya, ide dan gagasannya itu sudah ya, ini model bisnis pengolahan kelayakan bisnis juga gitu ya. Baik, menghemat waktu dalam 5-10 menit saya persilakan Bapak Sigit Wahyu Jatmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Misno dan Ustaz Bukhari atas waktunya berkenan menguji tesis saya pada hari ini yang berjudul Analisa Bisnis Pengolahan Sampah Menjadi Bahan Bakar FDF dan LDN Berbasis Wakaf Produktif di Kota Bogor. Tujuan penelitian adalah karena melihat potensi tempat pembuangan akhir diusahakan menjadi pabrik produk pengolahan sampah menjadi bahan bakar LDN tadi. Terus berapa banyak sumber energi yang bisa digantikan oleh produk tersebut, artinya produk bahan bakar tadi menjadi bahan bakar alternatif. Dan juga kita menghitung tingkat risiko pembiayaan pengolahan sampah menjadi bahan bakar dengan memanfaatkan biaya wakaf produktif. Manfaat penelitian secara teoritis otomatis menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang disiplin ilmu ekonomi syariah dan juga membuka wacana lembaga keuangan syariah untuk berani memberi pembiayaan ataupun lembaga keuangan yang lain untuk memberi pembiayaan tapi dengan status wakaf. Terus kegunaan praktis hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi operasional dengan menekankan perhatian pada faktor yang mempengaruhi bisnis pengolahan sampah sehingga mampu mewaspadai hal-hal kritis dan mengantisipasi sejak dini. Dan juga memberi gambaran potensi pendapatan yang besar dalam usaha pengolahan sampah menjadi bahan bakar yang mempunyai nilai kalori yang tinggi dan potensi menjadi bahan bakar primer, artinya bahan bakar utama dalam suatu industri. Meningkatkan pendapatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan kerja baru atau padat karya di dalam usaha pengolahan sampah. Meningkatkan pengolahan sampah dengan biaya seminimal mungkin dan mencegah pencemaran lingkungan seoptimal mungkin. Terus ini metode penelitiannya adalah kita lakukan di TPA Garuda Bogor yang sudah pernah saya lakukan di bulan Mei sampai November 2008 dan juga sampai kemarin penyusunan tesis dan juga melakukan survei lapangan dengan pengumpulan data berdasarkan parameter yang diperlukan yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer kita interview terhadap pelaku pengolahan sampah di Bogor. Data sekunder kita dapat dari laporan LPPM ITB dan juga dari DLHK. Dan juga melakukan simulasi dan analisa dengan studi kelayakan bisnis. Dan juga analisa data dalam penelitiannya dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Kita memanfaatkan Excel. Pengolahan sampah kota dengan beberapa aspek teknis, sosial, pasar, manajemen, dan juga analisis kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis kelayakan finansial pembangunan pabrik FDF. Ini kondisi saat ini di
TPA Galuga ya? Iya. Dari Galuga ya. Terus ini limbah domestik secara umum terdiri dari organik dan non organik, tapi kita bagi lagi B3 dan non B3. Terus ini contohnya RDF ya, reduce derivative fuel itu seperti ini. Jadi material itu bentuknya kecil-kecil tapi padat. Terus ini bentuknya yang lain. Dan ini proyeksi RDF di Jawa. Dari mulai Jawa Timur sampai Jawa Barat. Pulau di Banten ya, karena udah pisah, Tangerang itu masuk Banten. Iya, betul. Yang saat ini yang terjadi adalah masalah di Tangerang adalah menjadi gunung sampah yang longsor ke sungai. Dan saat ini pun ditawarkan ke saya untuk membantu penyelesaiannya. Sampai adiknya Airin sempat ke rumah. Cuman karena beliaunya nggak cerita secara detail, kita nggak terlalu menanggapi apa yang dimau. Sini contoh prosesnya. Jadi material yang campuran kita giling, kita keringkan, terus kita pisahkan berdasarkan ukuran dan juga dikerasin lagi, digiling lagi, habis itu di pelletizing. Jadilah namanya RDF pellet. Biasanya ada lemnya, ada ininya. Oh, jadi kayak pelet gitu ya. Ini kalau ada Pak Yayan lebih senang saya. Nanti ada Karena bukti nyata. Industri semen membutuhkan ini. Iya. Jadi udah ini kan. Iya. Terus ini jenis pemanfaatannya ya untuk bahan bakar. Terus limbah yang lain bisa dibuat juga biogas. Nah, ini Pak Yani sama Pak Yayannya mana Pak Yaya? Terus Nih, tuh lihat Pak Yaya ininya nih, RDF. ini RDF cair ya. Kalau nggak bisa membuat RDF cair atau Nyambung Mas. Iya, ini bagian sampah ini. Saya pernah cari sana. terus ini proses komunal ya, tingkat kecamatan atau tingkat desa. Bisa dibuat secara kecil. Jadi mulai limbah datang, ada pretreatment, ada shredding, ada pemisahan antara B3 plastik menjadi BPS, terus pressing menghasilkan liquid dan solid. Liquidnya kita fermentasi jadi pupuk cair, solidnya kita crusher, pelletizing, drying dan packaging. Ini skala bisnis, skala desanya. Pemerintah kota memberi izin kepada pemerintah desa untuk mengolah sampah, yang di situ ada pemerintah desa yang keterlibatan sahamnya, ada keterlibatan saham dari Eling ini saya. Artinya di situ ada saham juga dalam pengolahan dan juga tim pelaksana lainnya. Eling ya. Eling itu energi lingkungan. Ya iya. Sekarang menjadi yayasan El Insan karena mengurusin pendidikan. Eling itu Eling bisa. Enggak tetap Eling aja gitu. Bagus Eling ya. Terus bisa dalam bentuk wadahnya itu bisa dalam bentuk bungkus. Terus siapa konsumen dari hasil olahan itu PLN dan industri semen? Kebetulan di Bogor ini ada beberapa iya, ada industri besar, industri semen sama semen Bangun Indonesia Solusi, Bangun Indonesia. Nah, keuntungan dalam pengolahan ini secara teknis Ustaz ya, ya. Secara teknis itu cepat, mudah dan juga asal segera dimanfaatkan tanpa biaya penimbunan dan juga biaya produksi murah. Hasilnya sebelum menjual kita sudah dapat dana, tipping fee. Terus selanjutnya dapat pendapatan lagi, penjualan RDF, penjualan BBS, bahan bakar sintetis, dan juga otomatis payback periodnya cepat atau cepat balik modal dan padat karya. Ini investasi secara komunal. Komunal itu tingkat desa atau kecamatan itu capital expenditure-nya itu kurang lebih 650 juta, OPEX-nya itu 3.225.000. TPV-nya itu saya rendahkan ini 100.000 per ton. Ini analisa ekonominya ya. Terus penjualan RDF itu 250.000 per ton. Kalau di outsourcing berapa, Mas Yayan? Berapa per kilonya? RDF di sana, Pak, sama segini bisa 250 ya? 350 Per ton. Per Potong sampah. Jadi RDF ya. Jadi itu yang udah digiling ya. Iya, digiling. Batas itu ya. 250.000 per ton ya. Artinya sama kan. Terus penjualan BBS bisa naik lebih tinggi lagi 4.000 per ton karena BBS itu apa? bahan bakar sintetis. Jadi plastik dibikin cair. Yang udah dicairkan. Yang udah dicairkan. Subhanallah. Dan ROI itu return on investment-nya itu saya perkirakan, saya hitung itu 2 tahun. Terus
kita dasarkan sedikit tentang wakaf ya, tentang surat Al-Imran ya. Jadi kita itu harus apa ya? Ini maknanya ini yang cukup dalam. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan dalam dunia yang sempurna. Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Sini masuk. Bicara untuk Bapak. Sini. Masuk biar ketularan. Ayo silakan lanjut. Silakan dulu. Mas Endar. Wafatu mimma tumkan wa mimma sajid fa inna Allaha bihi Alim. Jadi di sini maknanya yang kita ambil. Mau kemana Mas Chandra? Di sini, ngapain sih aja? Jadi kita dasarnya nggak usah banyak Ustaz. Ini aja cukup satu udah cukup maknanya tajam gitu ya. Betul. Nah terus wakaf dari si penggunaannya itu dibagi dua, mubasir sama istimari. Nah mubasir itu seperti gedung sekolah, rumah sakit, madrasah dan lain-lainnya gitu ya, dan jalan. Itu bisa dianggap produktif dalam berdasarkan fungsi, tapi tidak mendapatkan income. Betul. Tapi istimari itu wakaf produktif yang mendatangkan harta, artinya pendapatan. Iya. Nah, dengan pengolahan sampah ini bisa menjadi gabungan. Jadi wakafnya bisa menjadi mubasir sama istimari. Karena kita bisa menyediakan fasilitas pengolahan sampah untuk masyarakat. Terus keuntungannya pembiayaan dari wakaf itu tidak ada bunga. Terus istilahnya kegiatan kita itu karena niatnya untuk meningkatkan nilai wakaf, nilai harta umat itu statusnya ibadah. Terus kesejahteraan umat juga otomatis kita berusaha naikkan dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Dan ini masih banyak lagi kalau saya uraikan. Nah ini kalau di kapasitas semen di Bogor, TPA di Bogor itu sehari 250 ton per hari. Nah saya menghitung investasi untuk bikin instalasi RDF itu membutuhkan dana 50 miliar capital expenditure-nya dan operasional expenditure-nya ada 500 juta per tahun. Tipping fee-nya kita hitung 100.000 per ton, penjualan RDF tetap sama tadi. Itu saya hitung ROI, sebenarnya ini payback period-nya 4,52. Itu saya hitung detail pakai Excel. Dan ini analisa aspek finansial dengan pembiayaan dari bank. Ini dari bank yang punya kewajiban membayar bunga. Iya. Jadi NPV-nya itu 1,6 miliar. Artinya dia besar, jadi bagus. Terus IRR-nya itu lebih dari bunga bank. Artinya kita masih untung. Dan juga kewajiban antara benefit dan kewajiban itu masih di atas 1. Dan payback-nya periodnya 4,52 sehingga otomatis RDF itu layak dilaksanakan karena dipengaruhi oleh kita mendapatkan tipping fee. Masalah, baru sih di WK ini. Silakan masuk, Ini jaga kita ditunggu sampai jam 2. Masih ada waktu, jadi nanti boleh jam 2 udah pulang nih ya. Silakan Pak Dokter. Di Pak Buhari geser sedikit. Pak Buhari mau di mana? Bebas. Mau pulang setelah ini. Oh iya. Ini tadi nemenin aja. Karena dia prepare ini persiapan tempur. Iya. Nanti kayaknya nanti bertiga duduk di sini aja, nanti sambil saya nanya-nanya. Tapi selesaikan ini dulu. Silakan. Terus ketika dibiayai oleh pembiayaan wakaf, artinya tidak ada kewajiban memberi tambahan atau bunga, itu NPV-nya otomatis naik dan IR-nya juga kecenderungan naik dan benefit rasionya itu kurang lebih hampir sama, bisa juga lebih. Nah, payback period-nya saya anggap sama, bisa juga lebih cepat. Oke, sip. Lanjut. Jadi RDF dengan pembiayaan wakaf itu sangat luar biasa karena bisa mendapatkan pendapatan di awal sebelum melakukan kegiatan proses. Nah, ini kesimpulannya. Jadi karena ada dua skenario, memakai dana bank sama tidak memakai dana bank. Jadi
Jadi secara khusus memakai dana wakaf adalah sangat menguntungkan ditinjau dari aspek teknis, aspek pasar, aspek manajemen LDF Kota Bogor layak untuk dilaksanakan. TPA Garuda paling ideal untuk lokasi LDF selain karena letak bahan baku utama dan juga sumber daya seperti air dan kondisi udara serta untuk menghindari penolakan akibat adanya kekhawatiran warga sekitar terhadap polusi dan pembakaran sampah. Kan udah ada kita bikin di TPA karena warganya udah biasa kan. Terus teknologi proses dan peralatan LDF dapat disediakan dan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki Kota Bogor pada kapasitas produksi 250 ton sampah per hari. Pada aspek pasar, untuk output utama LDF bisa bermitra dengan PLN atau industri setempat di sekitar Bogor, sehingga harga bisa dinegosiasikan antara kebijakan pemerintah daerah dengan industri yang ada di wilayah Bogor. Promosi dan distribusi mengikuti prosedur yang diterapkan PLN. Harga LDF itu kita bisa tetapkan di angka Rp500 per kilogram. Artinya bisa kita naikkan, walaupun yang di Cilacap itu Rp250 per kilo. Nah, pada aspek manajemen LDF merupakan bisa menjadi program CSR yang digulirkan untuk PT PLN atau PDAM Tirta Pakuan dan DLHK Kota Bogor. Tinggal menyusun struktur organisasi yang dimiliki sesederhana mungkin, karena ruang lingkup kerja LDF bisa dimulai dari pengumpulan sampah sampai pada pengolahan menjadi LDF. Dan kemampuan pabrik untuk menyerap tenaga kerja itu sekitar 347 orang. Terus ini yang lain juga NPWP-nya otomatis positif, IRL-nya juga lebih tinggi dari bunga bank, visi rasionya juga 1,1 dan PP growth-nya juga 4,5. Artinya dengan wakaf itu otomatis PP growth-nya kemungkinan bisa lebih cepat karena tidak ada kewajiban membayar bunga bank. Oke, baik. Ada lagi? Kalau otomatis ini karena membahas pemanfaatan ya tidak masalah teknis bagaimana memudorobanya, modelnya bagaimana tidak saya bahas. Dibahas ya. Oh, jadi ke teknis saja ya. Jadi pengelolaan sampah dengan menggunakan harta wakaf itu sangat potensial dalam melakukan ekonomi rumah yang berbasis lingkungan dengan meminimalkan dan menghilangkan biaya bunga atau biaya mengambil riba yang membebani biaya operasional dan juga investasi. Saat ini belum ada tinjauan pemanfaatan harta wakaf untuk pengolahan. Tapi untuk mendirikan pabrik PLTSA ada. Tapi itu cukup lebih besar lagi. Karena ada dua jalan. Bikin pabrik listrik tenaga sampah, artinya ada treatment di awal. Nah, sedangkan ini hanya membuat bahan bakarnya yang bisa dipakai untuk PLN. Nggak usah bikin pabrik listriknya. Demikian uraian dari saya. Jika ada yang